Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum rangkaian listrik 1, program studi teknik elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Ahmad Yani, tahun ajaran 2026-2027. Sebelumnya, saya Ilham Rafi Tanusi, asisten laboratorium teknik tenaga listrik, yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab praktikum mata kuliah rangkaian listrik 1. Di sini saya dibantu oleh teman-teman saya, ada Aulia Rahman, Rizky Mulyadi, Joshua Dikaprio Purba, Ibnu Supriyatna, dan Fadilah Haryanto. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum modul ketiga, yaitu Hukum Kirchhoff, KCL, dan KVL. Adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini, yang pertama, memahami materi tentang hukum Kirchhoff. Kedua, menentukan kuat arus pada setiap cabang dan besarnya beda potensial antar dua titik dalam satu rangkaian listrik. Tiga, membedakan rangkaian KCL dan KVL. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama power supply, project board, resistor, multimeter analog, dan kabel jumper. Lalu di sini ada prosedur percobaan yang berupa gambar rangkaian. Di sini terdapat dua gambar. Yang pertama gambar rangkaian KCL, yaitu pada praktikum kali ini digunakan 3 buah resistor, R1 dan R2 disusun secara seri, dan R2 dan R3 disusun secara paralel. Lalu gambar kedua ada gambar rangkaian KVL. Begitupun rangkaian KVL sama seperti pada rangkaian KCL, dengan menggunakan 3 buah resistor yang disusun secara seri paralel. Lalu di sini ada alat bahan yang digunakan. Yang pertama ada resistor 150 ohm, resistor 330 ohm, resistor 470 ohm, resistor 680 ohm, dan terakhir resistor 1 ohm. Lalu ada power supply, ada project board, ada multimeter analog, dan juga yang terakhir kabel jumper. Baik, masuk pada percobaan pertama, yaitu percobaan rangkaian KVL. Di sini kita menggunakan 3 buah resistor seperti pada gambar percobaan. Yang pertama itu resistor 150 ohm sebagai R1. Disusun secara seri dengan resistor 2 yang bernilai 330 ohm. Lalu resistor 2 dan resistor 3 disusun secara paralel. Resistor 3 bernilai 1000 ohm. Baik, seperti ini rangkaiannya yang telah disusun. Langkah selanjutnya yaitu hubungkan kabel jumper pada input R1 dan pada output R3. Setelah itu nyalakan power supply dan set voltage-nya menjadi 8 volt. Lalu hubungkan positif multimeter pada input R1 dan output power supply negatifnya pada output R3. Setelah itu set selektor multimeter pada 10 DC volt untuk mencari nilai tegangan. Langkah pertama yaitu mencari V input. Caranya hubungkan positif multimeter pada positif power supply dan negatifnya pada negatif power supply. Maka dihasilkan V input sebesar 8 volt.
Lalu untuk mencari VAB, yaitu pada resistor 1 dihasilkan nilai 3 volt. Lalu untuk mencari VBC, yaitu hubungkan positif multimeter pada input R2 dan outputnya pada output R2, maka dihasilkan nilai 5 volt. Lalu untuk mencari VBE, yaitu positif multimeter pada input R2 dan negatifnya pada output R3, dan dihasilkan nilai VBE 5 volt. Lalu untuk V total sebesar 8 volt. Selanjutnya yaitu percobaan rangkaian KCL. Untuk gambar rangkaiannya sama seperti gambar KVL, tetapi kali ini kita akan melakukan pengukuran arus. Ya, lalu set selektor multimeter pada 25 DC mA. Untuk mengukur IAB, angkat output R1 dan hubungkan pada positif multimeter, sedangkan negatif multimeter pada R2. Maka dihasilkan nilai 19,5 mA. Selanjutnya, untuk mencari IBC, yaitu angkat output R2, hubungkan pada positif multimeter dan negatif multimeter pada R3. Maka dihasilkan IBC sebesar 14,5 mA. Selanjutnya, hubungkan kembali R2, lalu kita akan mengukur IBE. Caranya, angkat output R3, hubungkan pada positif multimeter dan negatifnya pada R2. Maka dihasilkan IBE sebesar 2 mA. Lalu di sini ada tabel hasil praktikum. Yang pertama yaitu tabel hasil praktikum rangkaian KCL dengan suplai 8 volt. Bisa dilihat di sini kita melakukan 2 kali percobaan dan dihasilkan seperti pada tabel berikut. Lalu sama halnya pada rangkaian KVL, di sini kita melakukan 2 percobaan. Bisa dilihat hasilnya pada tabel berikut. Lalu di sini ada rumus perhitungan matematis. Bisa dilihat rumusnya terdapat 9 rumus dan hasil rumus ini dianalisis dan dibandingkan dengan hasil pada pengukuran. Dan perbedaannya beserta alasannya dituliskan pada analisis data. Baik, mungkin cukup sekian praktikum kali ini. Sampai jumpa pada praktikum sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.